Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Menceritakan tentang putrinya Rasulullah selanjutnya setelah Sayyidah Fatimah. Dulu setelah Rasulullah disebutkan, kemudian Sayyidina Ali, kemudian perintah Sayyidah Fatimah, putranya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, terus kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, kembali kepada putrinya Rasulullah yaitu Sayyidah Zainab. Karena Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha melahirkan untuk Nabi. Melahirkan untuk Nabi karena sebelumnya Sayyidah Khadijah pernah menikah dan punya 2 anak. Nah, ketika menikah dengan Rasulullah memiliki 6 anak, yaitu dari perempuan Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Sayyidah Fatimah. 4. Wa arba'un minal inasi tuzkaru. Dalam Aqidatul Awam disebutkan dari perempuan ada 4 orang. Yaitu Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Adapun laki 2, anaknya Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah, yaitu yang bernama Abdullah Al-Qasim, yang pertama Al-Qasim, karena itu Nabi dipanggil dengan Abul Qasim ya. Dipanggil dengan Abul Qasim. Kemudian yang kedua Abdullah. Lah Abdullah ini juga dipanggil dengan Thayyib. Ya, orang yang baik. At-Thayyib dipanggil dengan Al-Thayyib. Juga ada mengatakan dipanggil dengan Tahir. Sebagaimana dalam Aqidatul Awam apa? Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini dza yulaqabu. Abdullah dengan Thayyib dan Tahir dipanggil, dijuluki Thayyib dan Tahir. Ada mengatakan Tahir itu anak yang lain. Jadi Rasulullah punya anak 3 dari Sayyidah Khadijah, Qasim, Abdullah dan Tahir. Qasim, Abdullah dan Tahir itu anaknya Rasulullah, anaknya Sayyidah Khadijah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat yang kita dapatkan sering dan itu yang menjadi pedoman kita, anaknya Rasulullah dari Sayyidah Khadijah hanya 2, Qasim dan Abdullah. Adapun Ibrahim adalah putranya Nabi dari Mariyatul Qibtiyah. Nah, Mariyatul Qibtiyah ini bukan istrinya Nabi, tapi kalau dalam bahasa fikih itu ummahatul aulad ya. Ummahatul aulad, budak yang diberikan kepada Nabi. Nah, karena budak itu boleh dilakukan seperti apa yang dilakukan kepada istri sampai punya anak, sehingga setelah Nabi wafat Mariyatul Qibtiyah itu merdeka. Dalam hukum Islam disebut dengan ummahatul aulad. Wa matal banun sigharan. Anak-anaknya Nabi laki-laki semuanya meninggal kecil, baik dari Sayyidah Khadijah ataupun dari Mariyatul Qibtiyah. Semuanya laki-laki meninggal kecil. Nah, karena itu orang kafir Quraisy menyatakan Nabi Muhammad dengan apa? Muhammad Abtar. Muhammad itu enggak punya keturunan. Karena nasab garisnya dari laki. Tapi anak lakinya Nabi semuanya meninggal. Allah yang membalas cacian mereka dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Yang mencela kamu dengan abtar, dialah yang abtar. Sehingga Nabi mengatakan bahwa anak turunannya Rasulullah dari putrinya Sayyidah Fatimah Zahra dan tulang sulbinya dititipkan kepada Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Wa tazawajatil banatu jami'an. Putri-putrinya Nabi semuanya menikah.
putrinya Nabi semuanya menikah. Sayyidah Khadijah dilahirkan pada tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi, atau 10 tahun sebelum kenabian. 10 tahun sebelum kenabian. Karena itu tidak dikatakan masuk Islam ya. Sayyidah Zainab tidak dikatakan masuk Islam. Mengapa? Karena sudah terlahir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdidik dari Nabi, dan Nabi saat menjadi Nabi beliau masih usia 10 tahun. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan beliau juga masuk Islam. Beliau juga masuk Islam. Kemudian ketika beranjak dewasa, Sayyidah Zainab putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan sepupunya sendiri, putra dari bibinya, yaitu yang bernama Abul As bin Rabi bin Abdul Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay, keponakan Sayyidah Khadijah. Karena ibunya Abul As bin Rabi bernama Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid, saudara kandung Sayyidah Khadijah. Saudara kandungnya Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Zainab menikah dengan sepupunya sendiri. Memiliki anak bernama Ali dan Umamah. Punya anak Ali dan Umamah. Ali meninggal saat usia hampir menginjak usia balik. Ya, fisinil murahaqah. Hampir menginjak usia balik meninggal Ali. Adapun Umamah sampai dewasa bahkan dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Umamah dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi setelah meninggalnya Sayyidah Fatimah, dengan wasiatnya Sayyidah Fatimah, yang memberikan wasiat Sayyidah Fatimah untuk menikah dengan Umamah. Umamah ini kan keponakannya Sayyidah Fatimah, anak dari kakaknya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Zainab kakaknya Sayyidah Fatimah. Nah ini Umamah anaknya keponakan. Kalau bareng nggak boleh, haram. Ya, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa maqad salaf. Nggak boleh menggabungkan dua saudara, kakak adik atau apa keponakan dengan bibinya dinikahi bareng, nggak boleh. Tapi dengan wafatnya Sayyidah Fatimah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, dan ini sudah dibahas dulu, untuk menikah dengan Umamah, keponakannya sendiri. Dan setelah meninggal, dari Imam Ali menikah dengan Mughirah bin Naufal bin Harith bin Abdul Muttalib. Jadi masih menikah dengan keluarga lagi, mindoan. Menikah dengan mindoannya, sepupu 2 kali. Tapi nggak punya anak. Umamah nggak punya anak. Lah Sayyidah Zainab ini menikah dengan Abul As bin Rabi, itu memiliki kisah percintaan yang sangat romantis. Romantisnya setelah menikah. Duduk romantisnya saat dulu menikah. Biasanya umumnya orang itu romantis sebelum menikah. Habis menikah Tom and Jerry, tukaran di sini ya. Nggak ada romantisnya. Ini Abul As bin Rabi dengan Sayyidah Zainab memiliki kisah percintaan yang sangat romantis. Insya Allah akan kita sebutkan bagaimana nanti kisahnya pernikahan beliau, walaupun mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Karena saat menikah, mereka menikah masih di Mekah, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan dengan adanya hijrah tersebut,
adanya perpisahan pula antara Sayyidah Zainab dengan Abul As bin Rabi yang saat itu belum masuk Islam. Nanti akan kita sebutkan bagaimana kisahnya. Alhasil dari pernikahannya Sayyidah Zainab dengan Abul As bin Rabi memiliki dua anak, yaitu Sayyidina Ali bin Abul As bin Rabi dan Umamah binti Abil As bin Rabi. Sayyidah Zainab adalah orang pertama yang dilahirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut sebagian pendapat yang kuat. Jadi anak pertamanya Rasulullah Sayyidah Zainab. Karena memang Rasulullah itu setelah menikah nggak langsung punya anak. Ini juga buat support bagi yang baru nikah kok gak matang-matang bojone, nggak langsung punya anak Nabi setelah menikah. Setelah 5 tahun dalam riwayat baru punya anak setelah menikah. Jadi Nabi menikah usia 25, usia 30 baru punya anak. Siapa? Sayyidah Zainab. Ada mengatakan Qasim duluan, taruh Qasim duluan. Berarti masih nggak langsung punya anak Nabi. Karena ada riwayat Qasim itu masih usia berapa tahun meninggal. Ya, jadi nggak langsung punya anak, makanya nggak usah bingung. Kayak berapa bulan, kok senang dokter periksa, kok gak meteng-meteng, lebay ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya, mencintai Sayyidah Zainab dan selalu memuji Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab juga pertama putrinya Nabi yang menikah. Pertama putrinya Nabi yang mantu pertama ya. Abul As bin Rabi itu mantu pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan kisah daripada Sayyidah Zainab binti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abul As bin Rabi di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam.